这些年你受了很。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Ya, seperti biasa, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Z Dynasty, yang dimana ini adalah video terakhir untuklah Z Dynasty ya, karena setelah ini season 3-nya telah berakhir dengan totalan episode 26. Kalau begitu, langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, untuk Xiao Yichai, dia yang telah dipanggil oleh Do Swan, dirinya tidak menyangka kalau gurunya atau Master Sekte Qingyun benar-benar mengeluarkan gelagat yang begitu aneh. Dan ini sesuai dugaan dari Tian Bui, kalau dia telah terkontaminasi dengan energi jahat ya guys. Dan Do Swan menganggap kalau Xiao Yichai mencoba untuklah mengkhianati Sekte Qingyun, karena mereka sama sekali tidaklah membantu dirinya, membuat dia haruslah terluka dengan sang dewa binatang. Tetapi Xiao Yichai mengaku dengan kemampuan dia ikut dalam pertarungan sama saja menjadi beban baginya. Tetapi ya, pernyataan tersebut tidaklah didengarkan. Dia justru mengembalikan sebuah pertanyaan. Jika suatu hari nanti sang dewa binatang kembali, bagaimana dia bisa untuklah mengatasinya? Karena untuk diri dia sekarang telah menjadi pewaris dari Sekte Qingyun. Dan pertanyaannya, dengan kultivasi dia yang begitu sangatlah rendah, apakah dia berani untuklah mengendalikan pedang Juxian? Tetapi Xiao Yichai langsunglah membalasnya kalau dia tidak memiliki niat untuklah mengkhianati ini semua. Lalu Do Swan langsunglah menghampirinya dan meminta dia untuklah berdiri. Semua perkataannya ini hanya untuklah dia menjadi lebih kuat lagi, dan agarlah dia dapat memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya. Wadah. Sementara itu, untuk kelompok Raja Hantu, mereka telah berada di neraka Sekte Suci. Wadah, keren juga namanya. Padahal mah kalau diartikan dalam bahasa Inggris yaitu Nether Abyss. Dan siapa sangka kalau tempat ini dulunya adalah sebuah medan perang antara pertarungan kebaikan dan kejahatan. Dan kedatangan mereka ke sini ya untuklah mencari lokasi naga lilin. Kembali kepada Xiaofan yang telah memperlihatkan tanda-tanda kalau dia akanlah berhasil. Di dalam tubuhnya ini ada 4 kebenaran mulia yang telah dia pahami. Dan terlihatlah Xiaofan yang memakai baju putih yang telah memiliki pemahaman tentang kebijaksanaan dari Sang Buddha. Ya, kita bisa panggil sebagai Biku Xiaofan. Dan satunya lagi, Xiaofan dengan kemampuan ahli bela diri berpedang. Ini berasal dari Sekte Qingyun. Tetapi kedua jalan tau ini benar-benar bertentangan guys. Mereka langsunglah baku hantam. Namun baku hantam mereka juga haruslah terhenti dengan kedatangan Xiaofan berbaju hitam, sembari memberitahu jalan tau adalah sebuah ilusi. Begitu juga dengan kemampuan Sang Buddha. Kultivasi adalah tentang memata-matai tau surgawi. Hal ini membuat jiwa dari Xiaofan haruslah kehilangan kendali. Untuk Guru Fa atau ketua biara langsunglah menjadi begitu panik. Jika ini diteruskan dan tidak ditangani, maka dia akanlah menjadi sebuah ancaman yang begitu berbahaya. Tanpa basa-basi, Guru Fa langsunglah mendekatinya dan meminta kepada Xiaofan untuklah memahami sifat aslinya sendiri. Beruntungnya dia mendengar dan langsunglah bergegas untuk menyeimbangkan ketiga pemahaman tersebut. Tetapi sayangnya untuk Mutiara Pemakan Darah mencoba untuklah menolaknya, membuat Xiaofan haruslah kesulitan. Bahkan Guru Fa haruslah terpental. Dia menjadi sangatlah kebingungan. Ada 3 ajaran yang berada di dalam tubuhnya Xiaofan dan selalu bertentangan. Jika dia adalah manusia biasa, sudah pasti tubuhnya akanlah hancur lebur.
Tetapi secara tiba-tiba, jilid keempat kitab suci langsunglah keluar yang tandanya masih ada harapan untuklah menyelamatkan Siobhan, guys. Sementara itu untuk Raja Hantu juga sudah memulai ritualnya. Dia pun mengeluarkan sebuah tungku dan Jin Bing-er mempertanyakan jika seperti ini ya tampaknya lebih mengerikan dan bagaimana cara mereka untuklah menemukan lokasi naga lilin. Ternyata ya untuk ritual ini adalah pemanggilannya dan sebagai umpan, guys. Dan kita kembali kepada Siobhan yang akhirnya mengerti ajaran dari Sang Buddha inginlah membuat dia melepaskan segalanya. Sedangkan untuk ajaran Tao inginlah dia mengikuti tentang amanat surga. Tetapi untuk jalan iblis atau jalan darah satu ini menginginkan dia bertindak sesuai dengan sifatnya dia sendiri, guys. Hal ini ya membuat Siobhan langsunglah mengerti setiap di dunia ada jalan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi maksudnya ya setiap orang memiliki jalannya masing-masing, guys. Sayangnya Siobhan begitu kecewa. Ada jalan yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun merupakan jalannya, guys. Tetapi untuk hari ini dia telah memutuskan kalau dia akanlah membuat jalan dia sendiri. Kembali kepada ritual dari Raja Hantu, secara tiba-tiba ya jiwa Pinik dan juga kilin api langsunglah terbelah menjadi beberapa bagian, serta keluarnya mata yang begitu sangatlah mengerikan. Raja Hantu menjadi begitu sangatlah tertarik serta penasaran dan bertanya-tanya juga siapa yang meninggalkan karya yang begitu mendalam dan begitu misterius di sini. Hal ini membuat si Raja Hantu semakinlah berambisi untuklah mendapatkan hal tersebut, guys. Sehingga mereka pun melanjutkan ritualnya. Dan terlihatlah cakar yang begitu sangatlah besar serta tubuh yang begitu sangatlah panjang dan kepalanya berbentuk naga. Secara bersamaan, Siobhan juga telah selesai. Namun, dia terlihat seperti inginlah menerobos dan dirinya haruslah menghadapi kesengsaraan terlebih dahulu, guys. Yang disebut sebagai guntur hukuman surgawi. Sekali sambaran petir, seluruh para biku di sana langsunglah terkapar dan juga ada yang terpental. Membuat para biku khawatir jika nantinya ada serangan kedua, mereka tidak akanlah bisa menahannya, guys. Namun Guru Fa benar-benar memegang teguh amanah dari Master Puzi. Meskipun dia haruslah mengorbankan nyawanya, dia akanlah tetap menyelamatkan murid dari Master Puzi, yaitu Siobhan. Alhasil, para biku juga mengikuti kemauan dari Guru Fa. Serangan kedua langsunglah dilancarkan, mereka juga langsunglah bertahan. Namun secara tiba-tiba, serangan kedua dari guntur surgawi ini tidak memiliki dampak sama sekali. Bahkan luka-luka yang mereka dapati mulai pulih perlahan-lahan. Dan mereka langsunglah terkejut, ternyata semua ini berasal dari Siobhan. Dan dia berterima kasih kepada Guru Fa atas kebaikan hati dia yang luar biasa. Begitu juga dengan para biku yang selama ini telah membantunya. Namun Guru Fa memperingatkan kepada Siobhan, janganlah bertarung dengan kesengsaraan surgawi seorang diri, karena serangannya tidak boleh dianggap enteng. Tetapi ya, tetap saja Siobhan telah memutuskan untuklah bertarung dengan kesengsaraan surgawi. Karena dia datang untuklah dirinya, maka dia juga haruslah mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Dan dia meminta kepada seluruh biku yang berada di belakang untuklah menjauh dari sini. Dan pertarungan pun dimulai.
Tetapi kesengsaraan surgawi ini sudah berada di tahap ketiga, dan ini baru pertama kalinya Guntur Surgawi berada di tahap ketiga. Sementara itu, untuk Raja Hantu dan lainnya, mereka haruslah mendapati kepercayaan dari Naga Lilin, sebab tujuan utama mereka ini inginlah mengungkapkan rahasia pembentukan darah. Sehingga mereka pun membentuk sebuah formasi dan menyerang Naga Lilin untuklah diinterogasi ya. Tetapi sebagian besar pasukan Raja Hantu tidaklah sebanding dengan Naga Lilin. Sekali dihempaskan dengan ekor, mereka pun langsunglah terkapar guys. Tetapi si Raja Hantu sama sekali tidaklah peduli. Dia hanya inginlah menangkap Naga Lilin tersebut. Dan terlihatlah Naga Lilin mengeluarkan banyak sekali portal. Yang dimana dia berniat untuklah menyerang lawannya secara bertubi-tubi, sehingga serangannya dilancarkan. Sedangkan untuk Siofan yang baru saja tersambar petir tahap ketiga, ternyata ya dia masihlah selamat. Dia mengakui kalau Guntur Surgawi benar-benar begitu dahsyat, bahkan benar-benar menghancurkan seluruh kultivasinya. Dan dia malah kembali menantangnya. Jika dia menginginkan hidupnya, maka datanglah sekarang juga. Melihat ini, Guru Fa menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena untuk saat ini, kondisi dari Siofan hanyalah manusia fana. Jika dia terkena serangan Guntur Surgawi di tahap ketiga, maka dia akanlah wassalam. Dan dirinya tidak akanlah bisa direinkarnasi. Jadi dia meminta kepada Siofan untuklah cepat-cepat melarikan diri. Tetapi Siofan menjawab, apa itu melarikan diri? Separuh hidupnya dia terus-terusan untuklah melarikan diri. Dan untuk sekarang, jalan surgawi saja tidak menginginkan dia untuklah hidup. Jadi kemana lagi dia haruslah melarikan diri. Jadi ya untuk hari ini dia inginlah mengakhirinya guys. Sehingga Guntur Surgawi menyerangnya. Namun siapa sangka untuk giok mataharinya membantu dia untuklah menahan serangannya. Bahkan mengembalikan serangan Guntur tersebut. Sementara itu untuk pasukan dari Raja Hantu sudah mulai terlihat perkembangannya guys. Mereka berhasil untuklah menekan si Naga Lilin. Bahkan untuk wali naganya juga berhasil dikeluarkan. Jika dikeluarkan ya sudah pasti jiwanya akanlah terserap. Dan pada akhirnya rencana mereka benar-benar berhasil. Kembali kepada Siofan, ternyata serangan dari Guntur Surgawi belumlah kelar. Dia kembali mendapati serangan. Dan untuk Lu Sueji, secara tiba-tiba hatinya begitu sangatlah gelisah. Bahkan ya ketika dia minum teh, cangkirnya tidak sengaja terjatuh. Wadah, ini namanya kekuatan cinta. Dan pada akhirnya kesengsaraan Guntur Surgawi berakhir. Tetapi tempat dari Siofan telah mengalami reruntuhan yang membuat para biku langsunglah mencari keberadaannya. Dan secara tiba-tiba puing-puing yang berada di sekitar mereka mulai terangkat. Begitu juga di wilayah lainnya. Sedangkan untuk si Raja Hantu menjadi kebingungan kalau mereka telah berhasil untuklah menangkap Naga Lilin. Tetapi mengapa fenomena langit dan bumi sama sekali belumlah berakhir? Waduh, ternyata mereka belumlah tahu guys. Dan pandangan mereka langsunglah teralihkan dengan cahaya berwarna putih. Di sini mereka menilai sepertinya ada misteri lain yang terjadi di tempat lain juga. Dan secara tiba-tiba keluarlah black hole yang begitu sangatlah besar.
membuat bangunan dari kuil Tianyin perlahan-lahan mulai hancur dan menjadi debu. Untuk Guruva langsunglah ketar-ketir, ternyata kesengsaraan surgawi masihlah belum berakhir. Dan ini barulah tahap ketiga guys. Ternyata ya untuk sebelum-sebelumnya masihlah tahap kedua ya. Wadah. Guruva merasa bersalah dan bertanggung jawab atas semua ini. Dia pun mengucapkan semoga saja seluruh hidupnya ini bisalah mengatasi kesengsaraan tersebut. Sehingga dia pun mengeluarkan kemampuannya untuklah menahan kesengsaraan tersebut guys. Para muridnya juga tidaklah tinggal diam. Mereka langsunglah membantu guys. Tetapi apa daya, kemampuan mereka tidaklah sebanding. Sedangkan untuk Xiaofan yang telah berada di jalan takdir, seharusnya dia telah meninggal dunia. Tetapi karena dia MC utama, pasti memiliki plot armor yang begitu sangatlah besar. Dia bertemu dengan masa kecilnya dengan dipertanyakan apakah dia begitu sangatlah menderita. Xiaofan menjawab kalau hidupnya begitu sangatlah pahit. Sehingga ya Xiaofan kecil memeluknya dan meminta kepada dia, maka pulanglah sekarang. Sehingga dia pun tersadarkan kalau masa lalu tidak bisa diubah. Tetapi masa depan masih bisa untuklah diubah dan digapai. Betul sekali ya. Sehingga dia pun langsunglah melangkah ke depan, membuat Guruva langsunglah terkejut-kejut. Padahal dia berpikir kalau Xiaofan telah meninggal dunia. Dan inilah aksi dari Xiaofan untuklah menghentikan kesengsaraan surgawi tingkat ketiga. Bahkan untuk semua orang yang memiliki hubungan dengan Xiaofan juga bisa merasakannya. Mereka tidak sengaja menyalurkan energinya kepada Xiaofan. Sebut saja sebagai semangat hidupnya. Bahkan untuk dua tetua Yin dan Yang juga menjadi begitu sangatlah kagum kepada Xiaofan. Mereka berdua memutuskan untuklah membantunya guys. Wah, ini sih keren banget ya. Dan pada akhirnya Xiaofan berhasil untuklah mengatasinya. Dan secara tiba-tiba waktu langsunglah mundur. Di kejadian Xiaofan berhasil menahan serangan guntur surgawi tingkat kedua. Dan kita bisa melihat kalau dia telah berhasil untuklah menguasai 3 ajaran sekaligus termasuk dengan kemampuan Yin dan Yang. Dan juga outfitnya telah berubah. Sementara itu untuk Lu Suiqi, dia langsunglah dipanggil oleh Dou Xuan. Di sini dia telah melakukan sebuah kesalahan terbesar dan Lu Suiqi mengakui kesalahan tersebut dan dia akanlah menerima hukuman apapun. Dan beruntungnya itu hanyalah mimpi saja. Ya semoga aja berakhirnya di mimpi saja. Lalu keesokan harinya seluruh para murid langsunglah dikumpulkan menjadi satu. Karena untuk permasalahan dengan sang dewa binatang belumlah selesai. Ditambah mereka mendapati masalah baru kalau pedang Juxian telah mengalami kerusakan. Serta beberapa aliansi mereka juga mulai melemah. Jadi Xiao Yichai sebagai perwakilan dari Master Sekte meminta kepada mereka untuklah jangan keluar dari gunung. Semua ini ya demi kebaikan mereka juga. Tetapi Lu Suiqi dan Zheng Susu meminta izin untuklah pergi guys. Lalu pada malam harinya gurunya datang untuklah menemui Lu Suiqi. Dia bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya karena perjalanan dia ini akanlah sangat berbahaya. Lu Suiqi merasa memiliki tanggung jawab yang begitu besar atas hancurnya pedang Juxian.
dan dia telah memutuskan untuklah mengakhiri kejahatan ini, atau ya mengakhiri hidup dari Siobhan. Ya, untuk sekarang sih berkata seperti itu. Mendengar ini membuat gurunya langsunglah mengizinkan dia untuk pergi, dan dia meminta untuklah ingat satu hal, kalau dia janganlah mengecewakan para rakyat. Sedangkan untuk Siobhan, dia benar-benar terlihat seperti orang yang begitu bijaksana, guys. Ya, intinya berbeda dari sebelumnya lah. Dan Guru Fa benar-benar begitu kagum kalau wawasan dari Siobhan melebihi darinya. Dan karena dia sudah jauh lebih tinggi daripadanya, Guru Fa tidak akanlah memaksakan dia untuklah pergi dari sini. 日前来是想因此便并非看破世情，但世事沧桑，却怎么？ Dan kita berakhir untuklah season 3 ini. Yang berarti ya untuk season 4-nya masih ada, guys. Karena untuk Sang Dewa Binatang masihlah belum berakhir ya. Setahu Mimin, akhir dari Jet Dynasty ataupun Juxian itu benar-benar happy ending. Yang dimana Siobhan dan Lu Suiqi akhirnya bersatu kembali, guys. Dan mereka menjalin hubungan yang begitu sangatlah erat, layaknya ya seperti suami dan istri, serta Sang Dewa Binatang juga berakhir. Ditambah, kita belumlah melihat kalau Siobhan memegang pedang Juxian ya. Jadi ya pada intinya season 4 masihlah ada. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.